Banyak masalah timbul dari rebutan warisan yang ujungnya jadi sengketa dan merusak persaudaraan. Tapi gimana nih kalau udah dapat warisan masih aja bikin kegaduhan? Kita bahas kasus ini bukan untuk membuka luka para korban, tapi diambil sebagai pelajaran. Yuk mulai, sini aku ceritain. Di rumah ini di Kampung Margajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, tinggallah seorang bapak bernama Zainuddin atau Mbah Din, usianya 78 tahun. Seorang istri bernama Siti Romlah, 45 tahun. Siti Romlah ini adalah istri kedua. Pak Zainuddin punya anak dari istri pertama yang namanya Wawan yang berusia 55 tahun, Erwin 38 tahun. Di rumah itu juga tinggallah cucu Pak Zainuddin yang bernama Zahra 6 tahun, anaknya Wawan, dan Diki 17 tahun, anaknya Erwin. Sementara dua anak Ibu Siti Romlah yang bernama Juanda merantau ke Palembang dan satu lagi namanya Una. Bapak Zainuddin ini dikenal baik dan bijak. Di umur yang udah nggak muda, Pak Zainuddin sudah bagi-bagikan warisan kepada anak-anaknya berupa ladang singkong. Mungkin ada juga yang lain ya, yang saya tidak dapat gali informasimu. Tentunya harapan Pak Zainuddin setelah ngebagiin itu, anak-anaknya bisa hidup damai, tentram, dan tidak akan lagi ngeributin masalah-masalah uang atau aset, karena mereka udah terima bagiannya masing-masing. Tapi sudah beberapa bulan ini, warga Kampung Margajaya Waikanan Lampung nggak lihat Bapak Zainuddin lagi. Siti Romlah istrinya juga nggak kelihatan, Wawan dan Zahra juga nggak ada. Di rumah mereka, di ladang, bahkan di masjid yang biasanya Pak Din selalu berada di saf terdepan kalau sholat subuh, itu sudah beberapa bulan ini tidak ada. Warga jadi penasaran. Mereka sempat nanya nih sama Erwin, anaknya yang waktu itu sedang ada di rumah. Erwin jawab kalau Bapak Zainuddin dan sanak keluarga lainnya lagi berladang di gunung. Warga juga sempat nanya Diki, anaknya Erwin. Tapi Diki juga nggak tahu kemana kakek nenek dan sanak saudaranya pergi. Yang dia tahu, di Oktober 2021 itu ketika dia baru pulang menginap dari masjid, dia tanya sama bapaknya, Erwin. Dan Erwin jawab kalau kakeknya itu sedang berladang di gunung bersama sanak keluarga lainnya. Sampai pada suatu hari di Desember 2021, Juanda, anak Ibu Siti Romlah yang berusia 26 tahun, datang dari Palembang ke Waikanan untuk menjenguk orang tua. Soalnya udah beberapa bulan ini mereka nggak bisa dihubungi. Setibanya di rumah, Juanda cuma ketemu sama Erwin dan Diki. Mereka mengobrol dan obrolannya nyerempet ke masalah hutang. Hutang Erwin dan keluarganya. Pecahlah pertengkaran mereka. Erwin memang suka ngutang. Soalnya kebiasaan Erwin ngutang itu datang dari kebiasaan jeleknya, yaitu judai dan mabui-mabuyan, nggak bisa diberhentiin dan semuanya boros duit. Erwin juga terus didesak Juanda dengan pertanyaan di mana Pak Zainuddin dan Ibu Siti Romlah ibunya. Soalnya jawaban Erwin kan ngambang, nggak jelas. Juanda maksa Erwin nganterin dia ke lahan itu sambil ngancem pakai alat tajam. Kalau nggak berangkat dari bapak besok, saya habisin kamu, ancam Juanda. Akhirnya pergilah Erwin dan Juanda ke gunung, tempat ladang yang Erwin maksud, di area Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran. Tapi mereka nggak ketemu. Mereka malah ketemu dengan sanak saudara lain yang juga nggak tahu di mana keberadaan Pak Zainuddin dan Ibu Siti Romlah. Erwin dan Juanda balik lagi pulang ke rumah dalam kondisi kesal dan marah. Long story short, di suatu hari pada bulan April 2022 jam 8 pagi, Diki curhat pada ayahnya. Kalau selama di rumah, Juanda ini suka aniaya Diki, nampar, nendang. Bahkan pagi sebelum curhat, Diki dilempar pakai batu giling. Dengar itu bapaknya, yaitu Erwin, marah dong. Yaudah, kita kasih pelajaran aja dia. Dengar kata-kata itu, Diki cuma bisa balas, ya udah terserah bapak aja lah. Dia pikir mungkin bapaknya bakal labrak atau pukul-pukul gitulah ya. Dan masih di hari yang sama, di malam harinya, waktu itu Diki lagi main di rumah temennya. Erwin tiba-tiba ngejemput Diki untuk pulang, bukan tanpa alasan. Saat itu, Erwin bermaksud memberitahukan pada Diki jenis pelajaran apa yang mau dia kasih ke adik tirinya, Juanda, demi membalaskan rasa sakit hati Diki.
Di jalan, Erwin berkata, "Gimana kalau Bapak Bun Mas Juanda?" Dengar itu, Diki hanya terdiam. Ketika sudah sampai di depan rumah, Erwin minta Diki nunggu di pohon sawo area rumah. Erwin mengecek keadaan rumah lewat jendela. Dia lihat Juanda lagi duduk di ruang keluarga sambil mainin HP. Lama Erwin dan Diki nunggu di luar sampai akhirnya yakin Juanda tertidur. Sekitar jam 11 malam setelah Juanda terlihat tertidur, Erwin mengendap-endap masuk melalui pintu samping dapur. Tak lama kemudian, Erwin minta Diki juga masuk dan langsung kunciin pintu. Tujuannya, supaya nanti Juanda nggak bisa kabur. Erwin mendekat ke arah Juanda yang lagi tidur menyamping di kursi ruang keluarga. Dia mengendap-endap sambil memegang besi dongkrak singkong. Tak lama kemudian, Erwin hantamkan besi itu ke rahang Juanda yang dipules sebanyak 2 kali. Saat itu Diki menyaksikan aksi bapaknya. Dia sebenarnya takut, dia langsung pergi masuk ke dalam kamar. Juanda kejang-kejang, lalu lemas dan gak bergerak lagi. Setelah dipastikan Juanda meninggoy, Erwin nyuruh Diki ambil tali tambang. Diki sempat nolak, dia takut dan sebenarnya dia gak mau terlibat. Tapi Erwin mengancam akan menghabisinya juga kalau Diki nggak mau nurut. Akhirnya Diki mengambil tali tambang yang ada di dapur. Tali itu Erwin pakaikan untuk mengikat tubuh Juanda, mulai dari leher, tangan, badan hingga ke kaki. Lalu tubuh itu diseret ke ruang keluarga ke arah dapur. Kelar itu, Erwin keluar ke arah belakang rumah. Dia coba gali septic tank yang ternyata udah susah banget dibongkarnya. Apalagi beberapa bulan sebelumnya, Erwin ngecor area septic tank itu. Karena takut ketahuan orang, Erwin akhirnya mutusin untuk nyimpan dulu jasad almarhum Juanda di kamar selama 1 hari. Karena hari sudah menuju pagi. Keesokan harinya, di malam hari, Erwin dan Diki mengangkut tubuh Juanda ke mobil pick-up L300 mereka. Mereka pergi menuju ladang singkong milik Erwin di Kampung Kertajaya, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung, sekitar 3 kilo dari rumah. Lokasi yang sepi dan gak ada warga yang lewat. Diki hanya bisa ngikutin Erwin pakai motornya. Setelah sampai ladang, di situasi yang sepi dan gelap, Erwin menggali tanah, sementara Diki nyenterin bapaknya. Berdua mereka lalu menguburkan jasad Juanda dan pulang ke rumah. Beres? Enggak dong. Mereka mungkin aja bisa ngelanjutin hidup, tapi buat warga sekitar, juga kepala kampung yang bernama M. Yani, semuanya masih jadi pertanyaan. Kemana keluarga Mbah Din? Bahkan sekarang Juanda juga sudah tidak kelihatan lagi. Warga Marga Jaya akhirnya membuat laporan hilangnya Juanda. Apalagi Bapak M. Yani pernah nggak sengaja nemuin karung yang ternyata dibuang, berisi pakaian yang dia yakin itu adalah pakaian milik Mbah Din dan keluarganya yang hilang sejak Oktober 2021. Mereka makin curiga dong sama Erwin. Sejak keluarganya hilang, Erwin malah tetap sibuk foya-foya, judoy, maboy, dan melakukan penjualan motor milik ayahnya, juga beberapa aset tanah milik ayahnya. Di tahun 2022, Erwin juga menjual tanah kaplingan milik Juanda, dan total tanah yang udah dijual Erwin ada 3 hektar. Saat itu udah masuk tahun 2022, udah setahunan Pak Zainuddin dan keluarga lain gak kelihatan. Juanda juga udah lama gak muncul-muncul lagi. Untuk menjawab kecurigaan hilangnya Juanda, kepala kampung Bapak M. Yani minta rekannya memanggil Diki Wahyudi. Soalnya, kalau manggil Erwin, jawabannya udah ketakar. Seperti kalau Erwin ditanya keberadaan Bapak Zainuddin. Di rumah, Bapak kepala kampung langsung bertanya tanpa bak bibu kepada Diki. Juanda dibun-bun dengan ditujak atau dipukul? Diki lalu jujur mengatakan kalau pamannya itu dihabisi oleh Erwin, bapaknya. Makamnya di mana? Tanya Bapak kepala kampung. Diki menjawab, makam di luar kampung. Kamu tahu makamnya? Tahu Pak. Kelar interogasi Diki, Pak kepala kampung, rekannya dan Diki akhirnya menuju ladang singkong tempat jasad Juanda dikubur. Setelah membuat tanda di makam Juanda, laporan polisi pun mereka buat. Erwin akhirnya ditangkap di Dusun Sukajaya, Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau, Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, tanpa perlawanan tanggal 5 Oktober 2022, jam 17.22.
Dari penangkapan inilah Erwin akhirnya menceritakan bahwa Juanda bukan satu-satunya kerabat yang dia habisi. Ayah kandungnya, kakak kandungnya, ibu tiri dan keponakannya sudah lebih dulu dia habisi pada bulan Oktober 2021. Yang berarti setahun sebelum Erwin ditangkap. Erwin juga menunjukkan bahwa septic tank di belakang rumahnya lah yang menjadi kuburan mereka. Tubuh mereka sudah terkubur. Diinterogasi, Erwin menceritakan gimana kronologi penghilangan nyawa keluarganya. Semua berawal di bulan Oktober 2021 ketika Erwin ditampar oleh bapaknya karena meminta penjualan lahan sebagai pembayaran hutang. Bapaknya udah kesel banget sama Erwin karena kelakuannya yang suka judoy dan mabui-mabuyan dan menjual lahan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang. Karena kecewa sama reaksi bapaknya, Erwin akhirnya pergi. Dia cabut singkong dengan mobil L300-nya. Sore setelah selesai bekerja, dia kemudian pergi main badminton dan baru pulang jam 1 malam ke rumah. Di rumah, dia ketemu dengan Wawan, kakaknya. Waktu itu, Erwin mengajak bicara dengan Wawan, berharap Wawan mau mendengarkan keluh kesahnya. Erwin saat itu curhat ke Wawan soal hutangnya dan soal penjualan lahan. Erwin mendengar itu nggak suka. Dia bilang dia nggak mau tahu, yang penting warisan dia nggak keganggu. Sampai ada di satu titik, Erwin tersinggung dengan ucapan Wawan dan nasihatin Wawan. Kalau sebagai kakak, Wawan seharusnya tidak bersikap seperti itu. Mendengar ocehan Erwin, Wawan jadi marah. Dia dorong Erwin hingga jatuh. Di saat situasi sedang panas itu, Erwin akhirnya pergi mandi. Nah, saat jalan ke kamar mandi dan lewat dapur, dia lihat ada kapak. Niat mandi tiba-tiba batal. Erwin malah ngambil kap-kap itu dan mencari Wawan. Dari belakang, Erwin hantemin belakang kap-kap ke rahang kiri Wawan. Wawan ambruk, dia kejang-kejang. Dengar suara gaduh, sang bapak Zainuddin malah terbangun. Karena panik, Erwin hantamkan bagian belakang kap-kap itu ke kepala bagian belakang bapaknya dan menyusul dihantamkan 3 kali ke arah ibu tirinya hingga tewas. Waktu itu, seakan Erwin gak ada jalan lain selain menghabisi siapapun yang ada di rumah yang memergokinya. Tiba-tiba dari kamar terdengar langkah kaki dan suara anak kecil memanggil bapak. Itu adalah Zahra Kumaila Putri, anak Wawan yang berusia 6 tahun. Erwin cepat-cepat mulut dan hidung Zahra, dipeluk erat dan sambil dicek lehernya. Zahra yang mungil tentunya gak bisa melawan dan akhirnya lemas. Setelah menumbangkan nyawa 4 orang keluarganya, Erwin keluar rumah lewat pintu samping. Dia duduk di dekat mobil L300-nya. Dia bingung sambil mikir dan sebat 2 batang. Erwin akhirnya memutuskan untuk menimbun semua jasad keluarganya di dalam septic tank. Dia parkirkan dulu mobil L300-nya hingga menutupi area septic tank supaya nggak kelihatan dari jalan. Erwin bongkar septic tank yang masih aktif dipakai di rumah itu. Satu persatu jasad dimasukkan, mulai dari Ibu Siti, Wawan, Pak Zainuddin, dan 20 menit kemudian Zahra. Kemudian dia timpa pakai kasur, lalu dia tutup lagi. Selesai? Belum. Sorenya, Erwin ngecor bagian atas septic tank agar baunya nggak tercium dan kejahatannya tertutup rapat. Itulah kenapa beberapa bulan kemudian, coran itu udah nggak bisa dia bongkar lagi untuk ngubur Juanda. Tapi, kuatnya coran ternyata nggak sanggup nutupin kejahatan Erwin. Kematian keluarganya pun gak bikin dia menyesal dan malah mengulangi menghabisi adik tirinya karena keserakahannya. Erwin gak akan kapok kecuali dia ditangkap polisi. Erwinuddin alias Wiwin bin Zainuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan beberapa tindakan penghilangan nyawa berencana dan dia sudah melanggar pasal 340 KUHP, Jungto pasal 65 ayat 1 KUHP dan dijatuhi hukmat. Balik lagi ke video simak nanti. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.